negatif, khawatir dan sebagainya, kita ganti, kita rubah dengan ucapan-ucapan yang baik-baik. Karena yang bisa merubah semua itu ya diri kita ini. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Yang dirubah yaitu tadi, mungkin yang tadinya berkata kata kasar, jorok, sering sambat, mersulo, kita ganti dengan kata-kata yang baik-baik, dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang doa. Karena kita sering berdoa, tapi kita tidak menyadari doa itu. Mungkin setelah selesai beribadah, kita sering berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rizki yang berlimpah, lancarkanlah rizki kami, dan sebagainya. Tapi, coba kita koreksi ke dalam diri kita ini. Dalam kesehari-harian kita, apakah kita sering mengeluh? Apakah kita sering berkata-kata yang mungkin kasar? Kata-kata yang sifatnya adalah sambat, landersulo? Coba koreksi. Karena jika kita dalam keseharian sering mengucapkan contoh sederhana seperti ini, aduh, rezeki kok susah amat ya, umpamanya seperti itu pun sejatinya adalah doa yang tanpa kita sadari. Karena ucapan itu adalah doa. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata, berhati-hatilah dalam berucap. Karena tanpa disadari, ucapan yang keluar dari mulut kita ini, itu pun adalah doa. Jadi mungkin setelah kita selesai soal ibadah, kita berdoa. Tapi tanpa disadari, kita telah berdoa berkali-kali dalam keseharian kita, yaitu mengucapkan yang jelek-jelek, mengeluh, khawatir, bersedih, dan sebagainya. Itu adalah doa kita yang kita lantunkan tanpa kita sadari. Karena begini, penjelasannya seperti ini. Apapun yang telah keluar dari mulut kita yang berbentuk suara, itu mengandung energi. Dan energi ini akan direkam oleh semesta. Karena sifat semesta itu merekam suara kita, merekam pola pikir kita, merekam rasa kita. Dan ketika kita mengucapkan kata-kata yang mungkin aduh rezeki angel, ora duit atau tidak mempunyai uang dan sebagainya, ini energi dari suara kita telah memancar ke semesta. Dan sifat semesta itu adalah merekam. Ketika kita sering mengucapkan seperti itu, otomatis semesta akan memadatkan energi dari ucapan yang kita pancarkan ini. Ketika energi itu sudah memandat, itu akan mewujud. Itu akan mewujud pada diri kita. Seumpama diri kita sering mengucapkan orang duit atau tidak mempunyai uang, ini untuk jambalan atau ini untuk kesehari-harian, kita sering mengucapkan seperti itu. Secara otomatis energi dari tidak mempunyai uang ini akan terekam oleh semesta, dan semesta akan memadatkan energi itu. Setelah energi itu sudah sangat padat, maka akan mewujud dalam kehidupan kita, sehingga diri kita mungkin mencari rezeki itu jadi susah, selalu kekurangan dan sebagainya. Itu karena diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri, kita yang berdoa seperti itu. Kita yang berdoa seperti itu karena kita sering mengucapkannya. Karena doa atau ucapan adalah doa. Jadi berhati-hatilah dengan ucapan kita. Ketika kita mengucap yang baik-baik, sambat nersulo, harus kita buang jauh-jauh.
Jangan bersedih dan jangan khawatir. Jangan sampai kita berdoa yang tanpa kita sadari. Ucapkanlah yang baik-baik. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan mungkin rezeki agar dipermudah, agar lancar dan sebagainya, kita itu disuruh untuk wirid dzikir, ya itu sifatnya pun energi. Ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Ucapan ini akan memancar ke semesta, dan semesta akan memadatkan energi yang kita ucapkan. Semakin sering kita mengucapkan ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, itu akan menjadi bentukan energi. Lama-kelamaan energi itu akan padat di semesta, dan semesta akan mewujudkan sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Sehingga kehidupan kita mungkin rezeki menjadi mudah, rezeki dicukupi dan sebagainya. Karena ya itu ya Fatah, ya Rozak. Kita mengulang-ulang terus-menerus. Kita mengulang-ulang terus-menerus zikir ya Fatah, ya Rozak. Jadi berhati-hatilah. Seperti kita bernyanyi, jangan menyanyikan yang galau-galau, jangan bernyanyi yang sedih-sedih, jangan menyanyikan lagu yang liriknya itu menyedihkan, keputusasaan dan sebagainya. Jika kita menyanyikan lagu tersebut berulang-ulang, bahkan disertakan dengan rasa, aduh, maka bersiap-siaplah, kita akan dipertemukan sesuai dengan energi yang kita pancarkan ke semesta. Mungkin kita menyanyikan lagu tentang pengkhianatan, kita sering menyanyikan lagu tentang pengkhianatan dan dihadirkan rasa, ya sudah, tunggu saja, hidup kita akan selalu dikhianati. Ya karena kita sendiri yang memancarkan energi tersebut, kita menyanyikan berulang-ulang dan menyertakan rasa. Jadi jangan sampai menyalahkan luar diri, coba kita introspeksi ke dalam diri. Coba kita lihat kesehari-harian kita itu dalam berucap itu seperti apa. Lagu yang kita tembangkan, yang kita lantunkan, itu lagu tentang apa. Coba dikoreksi ke dalam diri dan dirasakan. Dirasakan. Dititeni. Kita sering menyanyikan lagu mungkin kesedihan, coba dirasakan, dititeni. Apakah kehidupan kita sesuai dengan lagu yang sering kita nyanyikan? Karena jika dilihat dari energi itu seperti itu. Suara ini akan memancar ke semesta. Semakin kita mengucapkan kata-kata yang mungkin jelek, semesta ini akan memadatkan energi kita. Karena kita sering atau mengulang-ulang kalimat itu. Sehingga ketika energi ini sudah memadat, menggumpal, itu akan mewujud. Semesta akan mengirimkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Jadi berhati-hatilah dengan ucapan kita ini, dengan pikiran kita ini, dengan rasa kita ini. Jangan mendolimi diri kita sendiri. Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri. Karena kita sering berdoa tanpa kita sadari. Yaitu tadi, ucapan adalah doa. Ganti ucapan kita yang mungkin tadinya negatif, tadinya sering sambat lander sulo atau mengeluh, ganti dengan ucapan rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, terima kasih, dan sebagainya. Asal kita sering mengucapkan alhamdulillah, 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 maka kita akan ditambahkan nikmat oleh Tuhan kita. Karena kita mensyukuri pemberian dari Tuhan kita. Sehingga Tuhan kita akan menambahkan nikmat kepada kita. Jadi mari belajar bersama untuk membuang ucapan-ucapan yang mungkin jelek, negatif, khawatir dan sebagainya. Kita ganti, kita rubah dengan ucapan-ucapan yang baik-baik. Karena yang bisa merubah semua itu ya diri kita ini. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Yang dirubah yaitu tadi, mungkin yang tadinya berkata kata kasar, jorok, sering sambat, nersulo, kita ganti dengan kata-kata yang baik-baik,
dengan kata-kata atau kita harus sering merasakan syukur dan sebagainya. Maka perlahan tapi pasti kehidupan kita akan membaik. Jadi gantilah kata-kata negatif dengan kata-kata positif. Gantilah pemikiran-pemikiran negatif dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Dan gantilah prasangka atau rasa kita yang tadinya negatif menjadi positif. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kita berprasangka mungkin khawatir, ya otomatis kita akan dipertemukan dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Kita berprasangka tentang kejelekan, ya otomatis kita akan dipertemukan oleh kejelekan-kejelekan. Jadi jaga semuanya. Ucapan harus dijaga karena ucapan adalah doa. Pemikiran pun harus dijaga karena pemikiran ini sejatinya itu pun doa. Rasa kita, prasangka kita pun harus kita jaga karena prasangka ini pun sejatinya adalah doa. Ucapan adalah doa. Law of attraction, Allah sesuai prasangka hambanya. Doa jaga ketiga-tiganya agar selalu positif. Jika kita menjaga tiga rasa itu atau tiga titik itu, ucapan, pikiran, rasa, maka kehidupan kita akan berubah. Mari kita belajar bersama untuk merubah diri kita agar menjadi lebih baik. Karena Tuhan kita telah menciptakan semesta ini berserta hukum dan sifat-sifat semesta. Dan sifat semesta itu adalah merekam energi manusia. Jadi semesta itu merekam energi dari apa yang kita pancarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jika kita mengucapkan yang jelek-jelek, sering sekali kita mengucapkan kejelekan, sering berpikir tentang kejelekan, sering berprasangka tentang kejelekan, sudah otomatis kita akan dipertemukan dengan kejelekan pula. Ayo belajar bareng untuk merubah energi yang kita pancarkan. Kita berafirmasi dengan ucapan-ucapan yang baik-baik. Seperti contoh sederhana seperti ini. Aku dipenuhi oleh ketenangan. Aku dipenuhi oleh kedamaian. Aku dipenuhi oleh kebahagiaan. Aku dipenuhi oleh kemakmuran. Aku dipenuhi oleh kesehatan. Aku dipenuhi oleh cinta. Aku dipenuhi oleh kasih. Asal kita sering mengucapkan yang indah-indah, secara otomatis energi kita pun akan berubah. Jadi ayo bareng-bareng kita latih diri kita untuk merubah nasib kita ini dengan cara berafirmasi yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Kita duduk biasa, kita rileks dan kita ucapkan, aku bahagia, aku dipenuhi oleh kebahagiaan, aku dipenuhi oleh kebahagiaan. Aku dipenuhi oleh kebahagiaan, aku dipenuhi oleh kebahagiaan, aku dipenuhi oleh kebahagiaan, aku dipenuhi oleh kebahagiaan, aku dipenuhi oleh kebahagiaan. Maka sel saraf, molekul-molekul yang ada di dalam diri kita dan semesta akan merekam energi kebahagiaan sehingga diri kita memancarkan energi kebahagiaan dan kehidupan kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang membuat diri kita bahagia. Jadi ayo bareng-bareng belajar untuk merubah diri kita ini. Karena yang bisa merubah diri kita adalah diri kita ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan atau saya jabarkan. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.